Shalom Bapak Ibu Saudara kami di dalam Tuhan. Shalom shalom. Ada sukacita hari ini? Kurang semangat. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam ucapan syukur kita pagi hari ini. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sampai hari ini Tuhan. Ketika kami boleh ada Tuhan sampai pagi hari ini Tuhan. Bukan karena pribadi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan karena Engkau Allah yang lebih mengasihi kami ya Bapa. Kini tiba saatnya ya Bapa, untuk kami Tuhan boleh mengambil bagian kami Tuhan. Kami boleh naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan untuk menerima setiap pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Yes. Banyak yang Kau berbuat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
bersyukur Tuhan. Yes. Untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Di dalam hidupku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan seperti lagu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mencintai kami Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang banyak kami terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Namun ketika berkat itu tidak ada atau hidup kami Tuhan tidak baik Tuhan, biarkan kami boleh tetap bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
firman-Nya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Bapa. Ini setiap ujian kami Tuhan, kami mau mulai Tuhan. Layakkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sungguh baik. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini. Kasih setianya
kemuliaan bagi Tuhan. Boleh silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita sebentar mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya undang untuk Ibu Esther, Ibu Christine, dan Ibu Neneng untuk membawakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pujian dan sembah kami sudah kami naikkan Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati setiap persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi rupa yang harum Tuhan untuk di kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Bapak dan Ibu, saya bangkit berdiri. Kita mengucapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan, karena kita menyadari firman Tuhan adalah satu-satunya menjadi kekuatan bagi kita semua. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan. Apakah Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Tak kulihat
apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kita mau katakan telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami Tuhan ada di dalam janji firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, refnya saja. Telah kami lihat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Mimbar selanjutnya serahkan kepada Bapak Ateng Kasnadi. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami menyadari Tuhan, untuk menjadi orang yang setia itu tidak gampang Tuhan. Dan kesetiaan itu adalah sangat mahal Tuhan harganya. Oleh karena itu Tuhan, dengan kemampuan kami tidak akan mampu. Namun bersama dengan Kau kami akan sanggup Tuhan, berjuang Tuhan, sampai di ujung hidup kami. Engkau memampukan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau ya Bapa. Karena dengan kekuatan kami tidak mampu, kami manusia terbatas. Banyak kerikil-kerikil tajam yang harus kami hadapi Tuhan, untuk kami tetap setia. Namun kalau pagi ini kami boleh mampu hadir di bait-Mu, itu semua karena kekuatan Engkau Tuhan. Hamba yang terbatas Tuhan, hamba mohon pimpinan dari Engkau. Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba, sehingga firman yang pagi ini Tuhan akan hamba sampaikan boleh menjadi rema bagi kami semua ya Bapa. Firman yang sederhana Tuhan, yang akan hamba sampaikan ya Bapa. Kita mempira Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan bekerja, memberi pemahaman lebih dalam bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat semua, saudaraku ya, dalam keadaan baik-baik semua, saudaraku ya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya. Saya mau bertanya, ya, Bapak Ibu saudaraku pernah makan ikan asin enggak? Pernah ya. Wah, kalau saya senang sekali saudaraku ya. Tapi kalau Pak Gembala nih kayaknya enggak doyan. Dia enggak doyan semua ikan, apalagi ikan asin ya Pak Gembala ya. Saya mau tanya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, tapi kenapa ya? Ikan itu ikan laut saudaraku ya, yang kita makan. Kemudian kalau kita goreng itu rasanya enggak asin saudaraku ya. Sedangkan ikan laut itu dia kan hidupnya di air laut. Nah, air laut itu kan asin ya. Tapi kenapa ya? Kok ikan itu enggak asin gitu ya kan? Nah, bagi orang suka doyan ikan asin kan nggak usah beli nama ikan asin, udah aja goreng langsung
Kan asin tuh. Kenapa ya? Nah, ada yang tahu nggak saudaraku? Kenapa tuh ikan laut nggak asin saudaraku ya? Nah untuk membuat ikan asin itu ya kan harus mau melalui proses pengawetan dengan dikasih garam ya. Dibiarkan beberapa hari kemudian menjadi ikan asin. Ya. Kenapa saudaraku? Kok ikan laut itu padahal dia hidup di air asin ya. Tapi kenapa kok dia tidak asin saudaraku ya? Nah rupanya di sini saudaraku ya. Ternyata ikan itu ya dia punya yang namanya sel ion site ya. Kalau saya salah baca maafin aja saudaraku ya. Ion site tulisannya itu ion sites saudaraku ya. Di dalam insangnya. Nah sel ini saudaraku ya yang memisahkan garam. Ya. Tiap hari kan dia tuh minum air laut ya. Nah air laut itu kan asin. Nah sel yang namanya disebut sel ion site inilah ya yang memisahkan garam dari air laut yang masuk dalam tubuhnya. Jadi dipompa. Ya. Jadi garam itu supaya tidak ada masuk ke dalam tubuh ikan. Karena apa saudaraku? Ya kalau garam itu sampai masuk ke dalam tubuh ikan, pasti ikan itu akan asin. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi bikin ikan asin. Kenapa? Ikannya jadi asin. Ya, Tuhan emang adil, saudaraku ya. Coba kalau ikan dibikin asin semua, waduh, repot. Yang darah tinggi nggak bisa makan ikan laut tuh. Ya, jadi ada sel yang namanya sel ion site, ya, yang memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ya, dipompa, nggak masuk. Yang masuk cuma air aja, saudaraku ya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya, itu adalah gambaran. Ya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kan hidup memang di dunia ini saudaraku ya. Namun mari ya, walaupun kita anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia ini, ya, cara hidup kita ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Menggunakan cara-cara dunia saudaraku ya. Ya, saudara mungkin tahu ya bagaimana cara hidup ya orang-orang dunia, saudaraku ya. Tapi kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita hidup di dunia ini, kita harus hidup ya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang tidak bawa kitab bisa lihat di LCD. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya yakin kita yang hadir di sini Bapak Ibu Saudara sudah menerima Kristus ya, Yesus sebagai Tuhan loh saudaraku ya. Bukan sebagai nabi di sini saudaraku ya, bukan sebagai guru, sebagai Tuhan. Karena apa saudaraku? Nabi terbatas, guru terbatas, tetapi yang kita sembah itu adalah Kristus Yesus yang kita sudah terima menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Ya, Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Dia yang telah mati, ya disalib, saudaraku ya, karena Dia mengasihi kita, Dia menebus dosa kita dan bangkit, saudaraku ya, untuk apa saudaraku? Untuk memberi hidup yang kekal. Ya, jadi kita diselamatkan ketika kita mau menerima ya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Nah, Tuhan mau saudaraku ya. Nah, nasihat ini ditujukan kepada jemaat di Kolose, saudaraku, tapi juga ditujukan kepada kita. Terus surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Dan Tuhan mau. Dan Rasul Paulus juga memberikan pesan kepada kita, ya, jemaat di Rawajaya ini, saudaraku ya. Ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya, apa yang diinginkan dari kehidupan kita? Di sini katakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Apa artinya tetap hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang
Tuhan mau, Tuhan ajarkan ya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jemaat di Kolose, saudaraku ya, di situ banyak sekali saudaraku ya, ajaran-ajaran sesat saudaraku ya, ajaran-ajaran palsu ya, yang menggiring saudaraku ya jemaat-jemaat di Kolose itu supaya tidak hidup di dalam Tuhan saudaraku ya. Nah ini oleh karena itu Paulus menulis pesannya kepada jemaat di Kolose saudaraku ya, supaya mereka itu tetap hidup ya, tetap di dalam Tuhan. Jangan mengikuti ajaran-ajaran palsu. Ya saudaraku ya. Tapi dia mau jemaat di Kolose hidup tetap di dalam Tuhan. Artinya apa? Hidup sesuai dengan ajaran Tuhan saudaraku ya. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan itu apa sih saudaraku? Ya, coba kita buka di Kolose pasal 2 ayat 7a. Ayat yang ke-7a. Yang pertama, ya, ciri-ciri orang yang hidup tetap di dalam Tuhan adalah yang pertama yaitu Kolose 2 ayat 7a, demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, jadi ini Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya. Ciri-ciri orang yang tetap hidupnya tetap di dalam Tuhan, yaitu dia berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan, saudaraku ya. Jadi pondasinya itu, saudaraku ya, hidupnya itu dibangun apa, saudaraku? Di dalam Tuhan. Ya, bukan dengan materi, bukan dengan kekayaan, jabatan, saudaraku, tetapi dia berakar dan pondasi hidupnya di dalam Tuhan, saudaraku. Ya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, kuat atau tidaknya saudaraku ya, sebuah pohon itu ditentukan oleh akar, saudaraku ya. Ya, kalau akar pohon itunya kuat, saudaraku ya, tentunya pohon itu juga akan kuat, saudaraku ya. Lalu karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, begitu juga kita ya, anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, ya, ketika banyak saudaraku ya badai cobaan, ya, badai kehidupan, ya, menggoncang kehidupan kita, saya yakin kita akan mudah roboh, saudaraku ya. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku, saya ada gambar. Nah, tadi mana di gambarnya nih? Mudah-mudahan yang di belakang bisa lihat, saudaraku ya. Kelihatan nih Bapak Ibu saudaraku ya? Jelas ya? Jadi ini pohon ya ditabrak oleh apa, saudaraku? Sebuah truk. Wah, udah gitu truknya nggak kosong lagi ya, ada isinya. Apa, saudaraku? Isinya pohon-pohon yang nggak ada akarnya. Pohon ini tumbang nggak, saudaraku? Ya, ada truknya hancur. Karena apa, Bapak Ibu saudaraku? Karena dia memiliki akar yang kuat sampai ke dalam, saudaraku ya. Saya yakin kalau akarnya ini, pohon ini akarnya tidak kuat, ya, jangankan ditabrak truk, ya, ditabrak apa, saudaraku ya? Ya mobil yang biasa juga pohon ini akan tumbang. Jadi akar itu sangat penting, saudaraku ya. Ya, nah, ini yang memampukan pohon ini dia tidak tumbang dihajar oleh apa? Oleh mobil yang isinya pohon-pohonan tidak ada akarnya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, akar itu sangat penting, ya, bagi pohonan, saudaraku ya. Dan demikian juga Bapak Ibu saudara dalam Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan, walaupun begitu banyak ya badai dalam kehidupan kita ya, kita yakin kita pun akan sama seperti pohon ini ya. Dihajar oleh truk yang sebesar ini pun ya, kita akan tetap berdiri kokoh, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, akar itu sangat penting. Karena apa, saudaraku ya? Akar memberikan kekuatan ya, menjadikan kokoh ya untuk berdiri ya, sehingga tidak mudah goyah dan roboh ya, saudaraku ya, seperti pohon tadi. Kemudian kedua ya, saudaraku ya,
akar juga memberikan makanan atau vitamin kepada pohon-pohon. Ya, sehingga pohon itu nanti dia bisa bertumbuh dan akhirnya dia juga bisa menghasilkan buah, saudaraku ya. Jadi akar itu adalah sumber ya untuk menyerap air dan makanan bagi pohon. Jadi saya yakin kalau pohon yang akarnya tidak ada akarnya dan akarnya tidak bertumbuh, saya yakin pohon itu juga tidak akan bertumbuh dan juga tidak akan menghasilkan buah. Jadi kalau orang-orang yang berakar di dalam Tuhan, ya, akarnya kuat, saudaraku ya, dia akan kuat menghadapi apapun ya, cobaan, gelombang badai hidup yang menghantam hidupnya. Dan kedua, saudaraku ya, jika dia berakar di dalam Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan makanan-makanan rohani sehingga dia bisa menghasilkan buah. Coba kita buka Bapak Ibu, saudaraku ya, Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang berakar di dalam Kristus, saudaraku ya, hidupnya, Yesus menjadi pondasi di dalam kehidupannya, ya. Di sini ada dikatakan Tuhan ya akan memberkati. Yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Ya kita merasakan. Beberapa tahun ini kita mengalami yang namanya tahun-tahun kering, saudaraku ya. Ya. Tapi saya yakin orang-orang yang tetap hidup di dalam Tuhan, dia berakar di dalam Tuhan, saudaraku ya, dia tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran di dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena dia berakar kuat di dalam Tuhan. Daunnya tetap hijau, tetap semangat ya dalam situasi apapun yang sedang dihadapi, saudaraku ya. Nah saya yakin, saudaraku ya, dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Hidupnya menjadi berkat, bukan saja berkat materi, tapi dia berkat memberikan kekuatan, semangat. Ya bagi orang-orang juga yang sedang lemah. Jadi kalau kita berbicara tentang buah, ya buah bukan saja materi. Walaupun dia sendiri sedang dalam keadaan susah, ya, tapi dia bisa memberikan support, dia memberikan semangat buat orang-orang lain. Kenapa dia mampu? Karena Tuhan yang memampukannya. Ya, sulit bagi kita, saudaraku ya, boro-boro ya, gue ngasih semangat sama Allah, gue juga lagi susah. Tapi orang-orang yang dia berakar kuat di dalam Tuhan, ya, dia akan mampu melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya, kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari biar kita hidup tetap di dalam Tuhan. Orang yang hidup tetap di dalam Tuhan adalah orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, yang membangun kehidupannya Kristus sebagai pondasinya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang hidup tetap di dalam Tuhan itu apa, saudaraku? Kita kembali lagi di Kolose pasal 2, saudaraku ya, Kolose pasal 2 ayat yang 7b. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi orang yang tetap hidup di dalam Tuhan, ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, imannya itu semakin hari semakin bertambah teguh, bukan semakin lemah, saudaraku ya. Artinya apa, saudaraku? Dia percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan, apapun keadaannya dia percaya bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa Yesus segala rancangan hidupnya buat hidupnya itu tidak pernah ada yang gagal. Ayub pasal 42 ayat yang kedua, coba Bapak Ibu Saudaraku. Ayub pasal 42 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang
gagal. Ya mungkin orang berkata, rasain lu bangkrut, gagal lu. Tak dulu saudaraku. Mungkin orang begitu. Gagal ya. Orang kan senang kalau orang hidupnya gagal ya. Senang lihat orang gagal, susah lihat orang senang lihat orang susah. Tetapi sebagai orang-orang yang hidup tetap di dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, saya yakin dalam situasi apapun yang dihadapi, ya, imannya akan semakin bertambah teguh, semakin kuat. Karena apa, saudaraku? Dia percaya ketika dia hidup di dalam Tuhan, ya, tidak ada satupun rencana dalam hidupnya yang gagal. Ya kalau Tuhan mungkin izinkan itu terjadi dalam kehidupan dia. Tuhan hanya ingin menguji, ya, apakah dia tetap mau hidup di dalam Tuhan, saudaraku. Jadi kita memiliki Tuhan yang tidak pernah gagal, Bapak Ibu saudaraku. Ayub udah habis, kita tahu bahwa pencobaannya udah luar biasa, saudaraku ya. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Tetapi pada akhirnya Ayub berkata bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan itu yang gagal dalam kehidupanku. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Ibu saudaraku. Bagi orang-orang yang percaya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Ya. Kalau dia sanggup, ya, membebaskan kita dari dosa, dia mampu, dia sanggup, dia mati untuk kita di kayu salib. Ya. Untuk hal-hal yang lain, saudaraku, saya yakin Tuhan juga sanggup, saudaraku, ya, untuk melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hendaklah hidup kita semakin bertambah teguh dalam iman dan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan apapun keadaan kita. Dan ini yang kedua, ciri-ciri orang yang tetap hidup di dalam Tuhan. Ya. Dia tetap teguh di dalam imannya dan bahkan bertambah kuat, bukan semakin lemah. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara dalam Tuhan supaya kita memiliki iman yang teguh? Ya. Kita buka Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, selama ini apa yang banyak kita dengar? Berita-berita yang menakutkankah? Apakah yang kita baca itu berita-berita yang menakutkankah? Mari pada pagi hari ini biar kita mau belajar lebih banyak, ya, mengisi hidup kita dengan firman. Ya. Kalau iman kita mau semakin hari semakin kuat, semakin teguh, saudaraku ya. Biar kita mau isi, ya, hidup kita ini dengan firman. Dan kita bersyukur Bapak Gembala, saudaraku ya, tiap hari ya, dia memberikan renungan kepada kita. Dan kita bisa bersaat teduh, saudaraku ya. Dan di situ yang memampukan kita, saudaraku, supaya kita memiliki iman yang kuat dan iman yang teguh, saudaraku ya. Jadi ciri-ciri yang kedua, orang yang tetap di dalam Tuhan, ya, imannya semakin hari semakin teguh. Yang terakhir Bapak Ibu saudaraku, ya, kita kembali lagi Kolose pasal 2 ayat 7c, saudaraku ya. Ciri orang yang hidup tetap di dalam Tuhan, yaitu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Kalau keadaan semua baik-baik saja, gampang kita untuk bersyukur, saudaraku ya. Tetapi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, coba kalau kita buka di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, nah ini sebagai ayat penutup Bapak Ibu saudaraku ya. Yakobus pasal 1 ayat 2. Nah ini saya baca saudara. Saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bisa saudaraku? Ketika kita dalam kehidupan kita begitu banyak ya, persoalan hidup, pergumulan hidup. Apakah masih kita bisa tersenyum?
Apakah kita bisa masih bahagia, saudaraku ya? Sulit, saudaraku ya. Namun satu hal ya yang harus kita ingat, bahwa semua pencobaan, pergumulan hidup di dalam hidup kita, orang-orang yang tetap hidup di dalam Tuhan, itu pasti ada masa kadaluarsanya, saudaraku ya. Seperti makanan juga ada kadaluarsanya. Dan demikian juga pencobaan-pencobaan, pergumulan hidup yang kita alami. Saya yakin, saudaraku ya, itu juga pasti ada masa kadaluarsanya. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, saudaraku ya, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Jadi jangan kita berkata, oh gue udah hidup setia di dalam Tuhan, kok tapi tetap mengalami, saudaraku ya, yang namanya pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita, saudaraku ya. Bedanya orang-orang yang tetap hidup di dalam Tuhan, dia akan tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia percaya bahwa pencobaan-pencobaan dialami tidak akan melebihi kekuatan dia. Dan pada suatu saat Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan, pergumulan hidup yang ia alami. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini, ya, kalau kita sudah percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, biar kita mau tetap hidup di dalam Dia, saudaraku ya. Yang pertama, dengan cara bagaimana, saudaraku, kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, ya. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, ya, setiap hari kita, saudaraku ya, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan biarlah itu yang meneguhkan iman kita dan hati kita senantiasa melimpah dengan syukur. Nah, inilah, saudaraku ya, kita hidup di dunia ini, ya. Jangan kita mau hidup kita dengan cara-cara dunia. Saya yakin, saudaraku ya, kalau kita hidup dengan cara-cara dunia, kita akan gagal. Dan kita akan hancur, sebagai kehancuran, saudaraku ya. Tapi kalau kita mau hidup tetap di dalam Tuhan, ya, saya yakin kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita mengangkat satu pujian pribadi yang mengenalku seperti rusa rindu aliran sungaimu. Biar pada pagi hari ini hidup kita senantiasa rindu, ya, kita dekat dengan Tuhan. Seperti rusa yang hatiku tak menunggu, bagai tanah gersang, datangnya hujan.
katakan, sebab Engkau Tuhan, pribadi yang mengenalku, Bapanya Engkau. Tiada yang tersembunyi bagimu di hatiku, Kau tahu. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, indahnya dekapan kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa pada pagi hari ini, bahwa kami Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dan untuk tetap tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang mengetahui kehidupan kami Bapa. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Dan Engkau pun tahu Tuhan isi hati kami Tuhan pada saat ini. Susah kami Tuhan untuk bersyukur Tuhan kalau kami mengalami keadaan-keadaan yang tidak nyaman Tuhan. Banyak hal Tuhan yang menggoyahkan iman kami ya Bapa. Namun Tuhan, mari pada pagi hari ini Bapa, kalau keselamatan saja Kau berikan bagi kami Tuhan, masakan Tuhan untuk hal-hal yang lain Tuhan, Engkau akan tinggal diam dalam hidup kami ya Bapa. Kami yakin akan tidak ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari pagi ini Tuhan, jangan menjadikan hidup kami menjadi serupa dengan dunia ini Bapa. Dan biarlah Tuhan dari hari ke hari kami boleh serupa, menyerupai Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu tujuan hidup kami bukan di dunia yang fana ini ya Bapa. Namun kelak kami akan berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Menjaga keselamatan itu Tuhan, yang Kau sudah berikan Tuhan dengan cuma-cuma ya Bapa. Namun tugas kami Tuhan, untuk kami bisa menjaga keselamatan itu Tuhan, untuk kami tetap hidup, tetap di dalam Engkau ya Bapa. Untuk kami tetap berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin ketika kami berakar kuat di dalam Engkau, cobaan sebesar apapun Tuhan tidak akan menggoyahkan Tuhan kehidupan kami. Ketika kami bangun hidup kami di dalam dasarnya Engkau Tuhan, kami yakin iman kami tidak akan pernah lemah Tuhan. Iman kami akan semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini sekali lagi, sebab hanya Engkau. Bapanya tiada yang tersembunyi bagiku di hatiku, Kau tahu dan bawaku. Untuk
tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami pagi ini Tuhan. Bahwa kami Tuhan lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Tetap tinggal, tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Apapun keberadaannya ya Bapa. Jangan kami menjadi serupa dengan dunia ini Bapa. Karena kami bukan berasal dari dunia, kami berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Kiranya Kau meteraikan firman-Mu Tuhan, jadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi yang indah ini bersama dengan Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Selanjutnya silakan duduk Bapak Saudaraku. Selanjutnya mimbar saya silakan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati. Nah, hari ini kita sudah mendengar suara kebenaran firman Tuhan. Kalau dari Kolose pasal 2 ayat 7 tadi, kalau saya bisa lihat kata kuncinya sih sebetulnya di kalimat yang telah diajarkan kepadamu, ya. Kolose pasal 2:7 tadi, yang telah diajarkan kepadamu. Siapa yang mengajarkan? Dalam konteks ini kan Rasul Paulus. Kepada siapa? Jemaat di kota Kolose. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan tentang Tuhan Yesus yang adalah firman yang ada di kitab suci. Kita sekarang mengenal namanya Alkitab. Cuma pertanyaannya, kita mau banyak belajar enggak? Itu aja sebetulnya. Dengan banyak belajar, saudara, entah itu baca Alkitab, ya, buku renungan yang harus hati-hati juga ya, pilihnya gitu ya, karena juga sekarang banyak pengajaran Alkitabiah gitu ya. Kalau udah nggak mengaku Yesus Tuhan Yesus Selamat, itu udah nggak Alkitabiah. Ketika kita banyak belajar, kita tahu bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Amin. Tuhan itu penolong kita. Gampang saudara ya, sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan? Kamu banyak belajar. Nah, dengan banyak belajar kita mengandalkan karena apa? Kita punya akar yang kuat. Sebelum saya akan mewartakan jemaat, warta gereja kepada jemaat gitu. Kadang-kadang warta gereja atau warta jemaat gitu ya. Mungkin lebih kalimat yang tepat, warta gereja untuk jemaat. Nah, saya tahu mungkin di sini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa. Pasti kemari ada yang membutuhkan doa ya. Ya. Nah, saya akan berdoa bagi saudara. Saudara di tempat duduk saudara saja. Saudara tinggal tundukkan kepala, meletakkan tangan di hati saudara. Semua tundukkan kepala. Saya akan berdoa. Saya tergerak untuk saudara yang membutuhkan dukungan doa hari ini, karena saya tahu pasti ada yang datang di Bait Allah ini di gereja. Saudara sangat membutuhkan Tuhan lewat doa. Mari kita tundukkan kepala. Saudara yang membutuhkan doa, saudara tinggal letakkan tangan kanan saudara, kemudian taruh di dada saudara. Pagi ini Tuhan, lihatlah setiap tangan-tangan kanan mereka yang meletakkan di dada hati mereka. Mereka butuh pertolongan-Mu. Hamba tidak tahu apa masalah mereka, tetapi hamba banyak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau gembala yang baik, yang siap menolong mereka yang membutuhkan Engkau. Itu sebabnya sesuai dengan iman percaya mereka, pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pertolongan Tuhan, terima pemulihan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan memberikan kemenangan, memberikan pertolongan bagimu. Tuhan, terima kasih. Walaupun mata jasmani kami tidak melihat Engkau, tapi mata rohani kami percaya
Engkau ada bersama kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah dijamah dan berkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Ya, kita lihat dulu warta gereja untuk jemaat mengenai pelayanan minggu depan. Nah, ini hamba-hamba Tuhan yang akan melayani kita. Pembawa firman-Nya adalah Ibu Gembala. Ya, berharap bahwa seluruh WL mempersiapkan lagu-lagu yang usahakan jangan lagu-lagunya JPCC dulu ya. Nanti kita bisa lihat di Google gitu ya, ketahuan lagunya. Baik. Ini hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu yang akan datang 18 September. Kita masih memakai masker ya. Kalau nanti sudah kira-kira memang diizinkan, kan katanya di luar kan boleh gitu ya, di luar boleh kecuali dalam gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga masih pakai gitu ya, antisipasi aja. Ya nggak ada salahnya sih untuk kesehatan juga gitu ya. Nah, jadi tunggu kabar kapan nanti diberi kesempatan untuk buka masker. Yang kedua, kita dukung doa juga untuk saudara kita yang memang sangat membutuhkan doa, siapapun, supaya mereka tuh dilawat dan dijamah Tuhan. Karena kita bersaudara di dalam Kristus. Tetap semangat karena Tuhan Gembala yang baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, menghormati Tuhan. Kita tutup dengan satu pujian. Lagu apa biasanya? Ya, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Dengan banyak belajar akan Engkau, kami mengenal Engkau Allah yang dahsyat luar biasa, sebagai Gembala yang agung dan baik, selalu menyertai kami, selalu melindungi kami. Kami yang seringkali sebagai domba jarang mau belajar akan Engkau. Itu sebabnya teguhkan iman kami, berikan kami semangat untuk kami banyak belajar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh hamba-hambamu yang telah melayani ibadah pada hari ini. Hambamu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh tim musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim multimedia, seluruh yang telah melayani hari ini, WL singers, kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan dan hidup mereka. Jadikan mereka hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu. Pagi ini kami berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan, kami mengasihi mereka. Itu sebabnya pada pagi ini kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, teguhkan imannya. Dalam usia lanjut semakin setia iring Engkau. Kami teringat Tuhan untuk anak-anak cucu kami. Kami percaya
Tuhan selalu kirim malaikat dari surga, menjaga, melindungi, sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat pada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau, baik yang ada di Jakarta maupun yang di luar kota. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang punya problem Tuhan berikan kemenangan. Tuhan tetap mencukupi segala kebutuhan mereka karena Engkau gembala yang baik. Kami imani dan amini ini karena kami banyak belajar akan suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati jemaat-Mu yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Dan pagi ini hamba berdoa untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berlipat kali ganda Engkau kembalikan sehingga mereka selalu melimpah di dalam kasih karunia-Mu. Bangsa negara ini kami terus dukung doa. NKRI Tuhan lindungi, NKRI Tuhan memberkati. Pak Jokowi bersama seluruh tim, Tuhan juga lindungi, memberikan hikmat, memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami imani dan amini. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan pesan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.